menyibak kota Nganjuk era kolonialisme Hindia Belanda. Nganjuk, Jawa Timur merupakan saksi bisu dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah Nusantara. Tanah kemenangan yang dikenal melalui prasasti Jaya Stamba yang dikeluarkan oleh Empu Sindok pada era Kerajaan Medang periode Jawa Timur menandai masa kejayaan Anjuk Ladang, nama kuno kota yang terkenal dengan sebutan Kota Angin ini. Tak hanya memancarkan pesona sejarah, Nganjuk juga mempesona dengan keindahan alamnya. Destinasi seperti air terjun Sedudo menjadi saksi betapa kaya dan beragamnya kekayaan alam daerah ini. Lantas, bagaimana wajah Nganjuk era kolonialisme Hindia Belanda? Berikut kumpulan foto-foto lama yang kita kolorisasi menjadi berwarna dan simak perubahan yang terjadi selama masa penjajahan tersebut. Ini adalah pabrik gula yang ada di Guyangan pada tahun 1929. Dan ini adalah mes pekerja pabrik gula yang juga ada di Guyangan pada tahun yang sama. Selanjutnya, tempat yang sama yakni pabrik gula yang ada di Guyangan juga di tahun yang sama, yaitu 1929. Sementara ini adalah pabrik gula pada tahun 1925 hingga 30, yakni pabrik gula Patihan Rowo. Pabrik gula Jati Loceret tahun 1925. Ini merupakan foto-foto dari karyawan pabrik tersebut. Ini wajah lain dari pabrik gula yang ada di Jati Loceret pada tahun 1929. Di tahun 31 atau 1931 pabrik gula Loceret masih berdiri. Di tahun yang sama ini juga merupakan pabrik gula Jati Loceret. Pabrik gula Jati Loceret 1931. Dan ini merupakan Masjid Jami Nganjuk pada tahun 1885. Hotel Wilhelmina 1930 berada di Jalan Kartini Nganjuk. Dan ini adalah rumah Bupati Nganjuk tahun 1860 sampai 1900 era Sumowiloyo. Sebuah klinik pabrik gula berdiri tahun 1920 di Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini merupakan pintu masuk dari Madiun ke Nganjuk atau berada tepat di Wilangan tahun 1935. Ini merupakan Balai Arca tahun 1941 berada di timur SMP 1 Nganjuk atau sekarang menjadi Taman Polisi. Dan ini saat penanaman pohon beringin tahun 1938 berlokasi di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk. Ini merupakan stasiun Kertosono pada tahun 1925. Sedangkan ini
Jalan Gatot Subroto tahun 1955 setelah kemerdekaan RI. Sementara ini tahun 1927 di depan SMP 1 Nganjuk. Dan ini adalah Puskesmas Gondang tahun 1938. Penanaman pohon beringin di tengah alun-alun Nganjuk pada tahun 1938. Otobus jurusan Nganjuk Kediri sekitar tahun 1940. Sebuah jalan di selatan alun-alun Nganjuk atau depan Toko Panggung pada tahun 1938. Dan ini rumah jagal hewan di Kertosono pada tahun 1938. Jembatan Kereta Api Kertosono tahun 1885. Potret seorang siswa dan guru HIS tahun 1923. Sebuah bendungan berantas tahun 1920. Sementara ini pintu air yang ada di Melengkong pada tahun 1910. Dan selanjutnya ada pembangunan jembatan kereta api Kertosono pada tahun 1885. Kantor pos Nganjuk sekitar tahun 1920. Sampai sekarang masih berdiri kantor pos tersebut. Dan ini adalah kantor pos yang ada di Kertosono, juga tahun 1920. Selanjutnya ada gedung pertemuan yang ada di Kertosono. Potret ini diambil tahun 1904. Next, ini adalah Candi Lor. Sementara untuk tahunnya tidak diketahui. Guru dan siswa HIS pada tahun 1923. Untuk tempat dan lokasi tidak diketahui. Dan selanjutnya ada militer Belanda melewati jembatan Kertosono pada tahun 1949 saat agresi militer. Dan ini wajah Ayani Nganjuk di tahun 1938. Selanjutnya ini foto pendopo Kabupaten Nganjuk tahun 1939. Dan foto seorang polisi asal Balituri bernama Van der Gun pada tahun 1948. Peresmian irigasi Desa Mabung, Kecamatan Baron pada tahun 1938. Dan ini adalah pendopo Kabupaten Nganjuk pada tahun 1938 yang saat itu dipimpin oleh RTA Prawiro Wijoyo. Dan ini adalah halte atau stasiun kereta api yang ada di Wilangan pada tahun 1880. Jalan WR Supratman Nganjuk tahun 1938. Selanjutnya ada pintu air atau dam yang ada di Bulak Mojo tahun 1930. Jembatan kereta api Kertosono lagi, ini tahun 1925. Gedung ini sekarang PUPR Nganjuk.
Ini potret tahun 1938. Tidak diketahui dulu ini berfungsi sebagai gedung apa. Sementara ini pengadilan agama sekarang. Ini potret tahun 1938. Dan selanjutnya ada perusahaan rokok kebaya tahun 1940. Saat ini difungsikan menjadi kafe, masih berdiri sampai saat ini. Dan ini adalah foto-foto penyerahan armada militer Belanda ke TNI, diduga di alun-alun Nganjuk pada tahun 1949. Saat itu Belanda mengerahkan militernya dalam agresi militer yang kedua, yang akhirnya menyerah tanpa syarat Belanda, dan semua peralatan perangnya diserahkan ke TNI Nasional Indonesia tahun 1949. Masih foto-foto penyerahan armada militer Belanda ke TNI tahun 1949. Dan selanjutnya Candi Ngetos sebelum dibugar tahun 1907. Dan ini adalah foto boyongan Nata Praja pertama kali pada tahun 1930, di mana pusat pemerintahan Brebek dipindah ke Kabupaten Nganjuk hingga sekarang. Demikianlah potret-potret Nganjuk pada era kolonialisme Belanda. Semoga ini menginspirasi kita dan menambah cinta kita pada tanah Anjuk Ladang atau tanah kemenangan yang kita banggakan. Dan semoga menjadi inspirasi untuk kita semakin mencintai negeri ini. AG Cyber melaporkan.